Oke, Mas Rifa, kita lanjut-lanjut ngobrol nih, Mas. Nah, Mas Rifa ini kan di investment management ya. Tentu saja Baik, ya. eh, pasti untuk pemilihan misalnya underlying asetnya, misalnya di saham itu kan juga tidak main-main ya gitu ya. Harus melakukan analisis fundamental secara top down dan secara detail gitu ya. Kira-kira kita Iya. boleh tahu nggak sih Mas bocoran nih mengenai atau hasil analisisnya mengenai kondisi market ya. Saat ini kita ketahui kan ada pandemi, kemudian ada krisis geopolitik, kemudian kebijakan The Fed, harga komoditas naik gitu. Boleh dijelaskan Mas mengenai tentang kondisi market terkini itu seperti apa Mas? Baik, kurang lebih kondisi market atau outlook market kita saat ini ya seperti teman-teman juga pantau juga ya. Pertama mungkin kita lebih lihat dulu di pandemi. Terus ditambah lagi perkembangan vaksin ya. Dari vaksin satu, vaksin 2 sudah banyak ya. Kita udah hampir mayoritas penduduk sudah terima, tinggal booster. Lalu juga ke depannya kita lihat mudah-mudahan tidak ada varian atau gelombang COVID lagi ya. Sehingga itu kan kurang lebih sangat mengganggu ya aktivitas mobilitas masyarakat, terutama kaitannya ini kita dalam dunia finansial ya, kita aktivitas ekonomi tentunya ya. Dan kita harap itu tidak akan terjadi di waktu mendatang, terutama saat ini dan seterusnya. Berkat The Fed sendiri karena mereka butuh kebijakan menang mereka harus menaikkan suku bunga. Nah, itu implikasinya apa pertanyaannya? Karena suku bunga yang menarik kan artinya yield untuk mereka berinvestasi di bonds dan di deposito di sana kan jadi lebih menarik ya, walaupun cuma naik sekarang itu mereka fund Fed rate-nya itu kan 0,75, tapi buat investor global itu cukup signifikan karena Amerika kan kita kenal negara ekonomi yang sangat maju dan superpower ya saat ini. Jadi ada sedikit arus outflow asing ya, dan ini implikasinya kalau kita lihat langsung sekarang di Indonesia, sempat kalau teman-teman mantau bursa saham setelah libur Lebaran ya, kita sempat kena dampak ya, sell off, dan juga di bonds juga ada kenaikan yield. Nah, itu juga yang pertama. Dan yang tiga itu di konflik Rusia ya sama Ukraina ya. Ini dampaknya kira-kira kemana nih? Ini ke global juga sih, lebih ke kenaikan harga komoditas. Nah, pertanyaannya tadi yang kayak ke Amerika, kenapa inflasi naik, di Eropa harga-harga inflasi juga naik, itu karena komoditas, khususnya komoditas energi. Jadi komoditas energi ini kan seperti tulang punggung semua kegiatan ekonomi ya, semua butuh energi untuk manufaktur, produksi, dan lain sebagainya. Jadi itu karena ada kekhawatiran itu semua, dan ada juga iklim itu nanti juga kalau teman-teman mengamati itu ada nanti ke depannya kaitannya ada juga itu yang sekarang ini banyak sekali volatilitas yang muncul. Jadi muncul juga di volatilitas pasar finansial kita begitu. Nah, pertanyaannya juga Indonesia bagaimana nih? Nah, Indonesia sendiri ya kita ada sedikit sisi positif ya kalau kita amati ya, karena kenaikan harga komoditas khususnya energi kita cukup tertolong ya. Belakangan ini neraca dagang kita tuh surplus terus, itu berkat dari ekspor komoditas, dan kita harap sih ke depannya mudah-mudahan dari konsumsi kita juga bisa menunjang, dan ekspor manufaktur kita juga bisa menggantikan ya, karena ini tidak bisa jadi kesempatan untuk selamanya ya, surplus dari Ya. komoditas energi dan sumber daya alam ya. Dan juga nih dari pemerintah bisa memanfaatkan windfall atau kecipratan rezeki ini buat sekiranya untuk menyokong kondisi ekonomi di dalam negeri juga ya, seperti bisa subsidi dan lain sebagainya gitu. Dan juga yang kita harus amati juga ya kondisi kurs mata uang kita ya. Ini menurut saya cukup vital ya, apalagi setiap kali nanti The Fed ini nggak akan cuman sekali ini aja ya untuk dia menaikkan suku bunganya ya. Jadi tapi kita bisa melihat ini bisa jadi momentum buat kita mengambil posisi, atau kita siap-siap buat jual gitu kalau memang udah ada posisi gitu. Ya kurang lebih itu sih. Satu lagi apa ya?
Oh, saya hampir lupa. Ya, tapi yang menarik lagi di Indonesia secara positif itu kan neraca dagang itu kan kaitannya dengan fundamental kita. Kalau bicara di pasar saham kita, posisi foreign inflow kita itu ya ini masih cukup menyenangkan ya datanya karena kalau kita lihat tahun 2021 kemarin kalau teman-teman amati net inflow foreign di saham itu kan sekitar 38 triliun rupiah ya. Nah, kalau teman-teman amati sampai kemarin sebelum libur Lebaran itu sekitar 72 triliun rupiah. Dan ini sekarang hari ini mungkin ada sedikit net inflow ya, tapi kurang lebih angkanya itu masih di atas 60 triliun rupiah. Jadi menurut saya masih bulan Mei ini asing itu masih punya posisi dan ini inflow-nya tuh lebih besar dibanding tahun lalu. Artinya apa ya? Investor asing melihat posisi negara Indonesia sebagai negara emerging market itu punya potensi ekonomi yang potensi return di investasi yang menarik ke depannya. Begitu sih. Dan ke depannya juga kita juga berinvestasi buat kita membuat reksadana, kita sejalan nih dengan view investor asing global itu mereka juga masuk ke saham-saham big cap terutama di finance, di infra dan miscellaneous industry. Begitu Mas Yazid. Nanti kita bakal ya ke depan ini kita masuk ke IDX30 dan ISL gitu. Oke. Ya, kalau kita lihat memang kalau di luar negeri itu seperti di Amerika Serikat dan juga di Eropa ya, itu banyak sentimen saat ini kurang lebih agak negatif ya. Tapi tadi penjelasan Mas Rifa cukup menenangkan ya. Harusnya kita yakin ya bahwa perekonomian Indonesia ini masih cukup baik kelihatan dari neraca dagang tadi yang surplusnya juga sangat sangat tinggi. Kemudian juga harga komoditas masih tinggi dan ini menguntungkan buat Indonesia ya, di mana Indonesia itu merupakan salah satu eksportir terbesar untuk nikel, batu bara gitu ya. Betul. Dan CPO juga gitu ya. Jadi ini kita mendapatkan seperti durian runtuh gitu ya. Ya harusnya sih kita optimis terhadap perekonomian Indonesia ke depannya seperti apa gitu ya. Nah, ya kalau kita lihat memang IHSG mampu bertahan ya sejauh ini ya teman-teman ya. Memang kalau kita lihat bukan hanya IHSG aja yang setelah Lebaran itu turun. Bahkan selama kita libur itu bursa Wall Street ya, ada Dow Jones, S&P 500 dan juga Nasdaq itu rontok ya teman-teman ya. Dan itu merupakan penyesuaian aja sebenarnya setelah libur Lebaran IHSG mengalami penurunan. Salah satunya disebabkan memang oleh investor asing tadi ya yang banyak melakukan penjualan. Tetapi secara year to date asing itu masih masuk cukup banyak ya teman-teman ya. Tadi Mas Rifa mengatakan bahwa sekitar 60 triliun ya. Begitu mengenai tentang kondisi IHSG kita saat ini gitu ya. Oke, Mas Rifa, saya mau dijelaskan ya. Tadi kan Mas Rifa mengatakan tentang ESG ya, di mana ini ada indeksnya juga di bursa. Kemudian ada saham-saham unggulan. Ini yang dipilih oleh investor asing. Boleh dijelaskan nggak, Mas, mengenai tentang indeks Rika Hati dan juga IDX30 ini seperti apa ya? Kan kita lihat kalau Rika Hati itu terkait dengan lingkungan. Ya. Iya. Sorry Mas Yazid, boleh diulangin sekali lagi? Karena tadi agak keputus. Sorry, bisa dijelaskan lagi mengenai apa? Oke. Mengenai tentang indeks Rika Hati dan juga IDX30. Ini kan kalau indeks Rika Hati ini mencerminkan untuk emiten-emiten yang ESG ya. Kemudian kalau indeks IDX30 ini mengenai tentang saham-saham blue chip atau saham-saham terbesar di Indonesia. Bisa dijelaskan Mas mengenai kedua indeks ini gitu ya, dan prospeknya ke depan seperti apa? Baik. Nah, sejalan dengan tadi yang saya mention tentang awal itu mengenai outlook-nya, kita melihat di IHSG ya. Aspek finansial dan fundamental di sisi governance dan sosialnya dia itu seperti apa ya. Dan itu kan sebenarnya udah existing, udah ada di indeks Rika Hati dan indeks IDX 30. Lalu kami melihat dari indeks Rika Hati dan IDX 30 ini, ternyata secara historical ternyata dia bisa unggul ya ternyata daripada IHSG sendiri dan dibandingkan LQ45.
Jadi dari kita melihat indeks-indeks kedua indeks tersebut, kami berinisiatif ke depannya untuk membuat adanya reksadana indeks Rikati Liquid dan reksadana indeks IDX 30. Nah, kira-kira bagaimana sih kita melihat kedua indeks tersebut, apakah kita serta-merta menjiplaknya? Oh, tidak juga. Khususnya kalau misalkan kayak indeks Rikati Liquid, kami melihat lagi nih dari indeks Rikati ini, kita melihat lagi mana sih yang lebih ada aspek likuiditas di dalam transaksi di sahamnya sehari-hari. Jadi kita buat memudahkan, kita bisa adanya kalau misalkan investor ada yang pengen subs atau redeem, kita bisa membuat transaksi di indeks Rikati itu dengan lebih mudah gitu. Jadi makanya kalau kita produknya dikenal reksadana indeks Insight Rikati Liquid gitu, Mas. Lalu yang kedua IDX 30 ini kurang lebih Mas, kita tidak ada banyak modifikasi ya. Kalau indeks IDX 30 itu kan historisnya itu sebenarnya di IHSG itu ada indeks IDX 80 ya. Kemudian itu dari IDX 80 itu disaring lagi menjadi 45 saham kapitalisasi terbesar dan dari IDX 30 itu. Dan kita lihat secara historis kedua produk ini selalu membuat kinerja yang lebih baik dibandingkan IHSG dan LQ45 pada masanya. Jadi memang ini pandangan teman-teman kita lihat historik tidak menjamin masa depan ya. Tetap kita selalu sampaikan itu ya. Jadi namun dari kajian kami emang selalu terbukti reksadana indeks itu ternyata lebih menarik sih begitu. Oke, mengenai tentang reksadana indeks ya, Mas. Kalau boleh tahu, apakah kan biasanya reksadana itu ada manajemen fee ya? Apakah manajemen fee Oh iya. reksadana indeks ini apakah lebih mahal atau gimana, Mas? Nah, ini dia. Saya bicara tentang manajemen fee karena kita membuat produk ini kan kurang lebih bisa dibilang ini strateginya karena kita menyamai indeks yang sudah ada hampir 100% ya. Dan kita benchmark kita melawan IISG dan kita harus menjaga performa kita dengan indeks yang kita mimik atau kita tiru itu seminimum mungkin tidak berbeda jauh. Jadi teman-teman bisa merasakan adanya berinvestasi dengan langsung berinvestasi ke dalam kumpulan indeks tersebut. Pertanyaannya, kira-kira emang kalau kita berinvestasi di produk indeks reksadana indeks ini emang manajemen fee-nya seperti apa? Nah, kita juga aware karena ini sederhana sekali strategi investasinya. Kita cukup fair kita cukup memperhatikan dan kita lihat ini sangat supaya menarik juga ini kita manajemen fee-nya kita di bawah rata-rata manajemen fee industri. Jadi sebagai gambaran kalau pada umumnya reksadana itu kan pada kurang lebih di 2% per annum ya dari dana kelolaan. Tapi kalau dari kedua produk kami ini yang khusus reksadana indeks itu kita berada di level 0,9 hingga 1%. Ya, ini cukup rendah sekali ya teman-teman ya manajemen fee-nya sebetulnya. Betul. Jadi seperti ya kayak jual beli saham ya kayaknya ya teman-teman ya 2 kalinya lah. Iya. Seperti itu ya. Jadi cukup Iya. rendah ya teman-teman ya untuk manajemen fee-nya karena ini merupakan jenis reksadana yang passive manage sebetulnya gitu ya. Dan kalau kita lihat ya dan selain passive manage teman-teman bisa mendapatkan kelebihan nih daripada saya beli sendiri masing-masing satu saham di dalam suatu indeks, kita teman-teman dengan langsung masuk ke reksadana indeks itu sudah dapat nih kumpulan saham-saham unggulan tersebut begitu ya kan. Nah, ini juga menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi kita nggak usah capek-capek gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat ya Mas ya, memang ini menarik sekali. Seperti indeks Rikati ya, secara year to date ya. Ini indeksnya yang ada di bursa ya teman-teman ya. Itu kinerjanya menarik ya, year to date itu 10,67%. Betul. Sedangkan 10,67 IHSG sendiri, betul. Masih di bawah 5 ya. IHSG sendiri, 1, betul.
ISG sendiri itu 3,22% ya. Kemudian Iya. satu lagi ada IDX 30 ya, itu kinerjanya 9,25%. Nah, ini membuktikan bahwa saham-saham blue chip ini sedang diminati oleh investor kakap ya, terutama investor asing mungkin ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman Yes, bisa betul. dapatkan nih ya teman-teman ya, reksadana dari Insight Investment Management ya, Serika Hati Liquid ya, itu AUM-nya sekitar 115 miliar dan juga untuk IDX 30 ya, ini sekitar 1 triliun ya kalau nggak salah ya AUM-nya ya. Ini lumayan besar banget. Iya, Uh, ya, familiar. ini ada dua produk ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat gitu ya. Oh ya, buat teman-teman sekalian saya ingatkan, tanya di question box ya teman-teman ya. Nanti 10 orang penanya ya yang akan kita pilih itu masing-masing dapat 200.000 gitu ya. Jadi tetap Iya, ikuti apa IG live ini ya teman-teman ya. Oke, iya. Mas. Oke, sedikit Oke, tambah lagi dan kita juga kita sebagai boleh boleh. manajer investasi, kita memasarkan produk, kami menyarankan teman-teman investor untuk juga silakan datang ke website kami, ke Instagram kami atau ke kanal informasi untuk mempelajari kembali fund fact sheet kita dan prospektusnya karena di sana lebih banyak detail-detail tepatnya lagi ya, teman-teman. Dan juga di Ajaib Investasi kita juga Ya, kerjasama dan kita sudah menyampaikan informasi tersebut secara berkala bulanan ya. Oke, oke. ya. Oke, kalau teman-teman buka misalnya aplikasi Ajaib ya, kemudian kita pilih misalnya produknya dari Insight Investment Management ya, teman-teman ya, ada dua produk ini mirip, jadi kelihatannya ada empat, padahal ada dua. Yang paling tinggi kinerjanya selama 1 tahun itu yang indeks Insight Selikahati ya, Sekate liquid ya. 21,2% gitu ya. Ya, Iya, betul, yang liquid ya. Dan di sana juga kelihatan teman-teman sahamnya apa aja gitu ya. Jadi ada saham Bank BRI, Mandiri, BCA, BNI, Astra ya. Ini 5 saham yang paling besarnya gitu ya. Dan returnnya juga menarik ya teman-teman ya. 1 tahun terakhir ini 21% gitu ya. Eh, Oke, Mas, kalau kita lihat ya, memang asing kan terutama baru-baru ini kan memang cenderung sudah tidak melakukan net sell yang cukup besar gitu ya. Ini kalau boleh tahu, apakah nanti selanjutnya ini asing berbalik masuk karena melihat prospek atau seperti apa, Mas, gitu ya? Karena kalau kita lihat ke depannya ini kan masih nggak menentu gitu, dihubungkan dengan kondisi perekonomian. Kira-kira ke depannya seperti apa nih, Mas?